Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iman Situng Miskoro, kelas 6B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang inovasi pendidikan. Adapun mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Habib. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi. Apa sih itu pengertian inovasi? Nah, inovasi itu adalah suatu ide, barang, kejadian yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau masyarakat, baik berupa hasil innovation maupun discovery. Yang selanjutnya itu pengertian discovery. Apa sih pengertian discovery? Discovery yaitu suatu penemuan benda atau hal lain yang sebetulnya sudah ada, akan tetapi belum diketahui oleh orang atau masyarakat. Yang selanjutnya itu ada pengertian innovation. Innovation itu adalah suatu penemuan atau terobosan baru yang benar-benar belum ada. Nah, kalau tadi itu discovery itu penemuan yang memang sudah ada tetapi belum diketahui oleh orang atau masyarakat. Sedangkan innovation itu adalah penemuan atau terobosan baru yang emang benar-benar belum ada sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian difusi dan diseminasi. Difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu dalam waktu tertentu yang isinya bisa berupa informasi. Sedangkan diseminasi adalah proses penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan diolah. Jadi, kalau difusi itu terjadi secara spontan. Kalau diseminasi itu dengan perencanaan atau diolah terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ke proses inovasi. Apa sih itu proses inovasi? Adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar dan tahu adanya inovasi sampai dengan penerapannya. Nah, di sini inovasi di sini itu adalah serangkaian atau kegiatan di mana dari mulai sadarnya masyarakat terhadap inovasi ini sampai dengan mereka menerapkan. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa sih itu faktor-faktor yang mempengaruhinya? Antara lain ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Kalau di sekolah ya ini yang kedua faktor internal dan eksternal, yaitu faktor internal itu dari dalam dan faktor eksternal itu faktor dari luar. Yang ketiga adalah sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Yang selanjutnya pengertian karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi pendidikan adalah ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil innovation atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, untuk memecahkan suatu masalah pendidikan. Baiklah teman-teman, karena memang kita di sini itu membahas tentang inovasi pendidikan. Jadi kita di sini menjalur kepada yang namanya pengembangan pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada strategi inovasi pendidikan ya. Selain tadi ada karakteristik, ada pengertian, di sini juga ada yang namanya strategi. Strategi dalam inovasi pendidikan itu sangatlah penting ketika kita akan memulai suatu pembelajaran. Kita harus tahu apa strategi yang akan kita terapkan. Nih, di sini juga ada yang namanya strategi inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada pengantar. Nah, untuk pengantar biasanya teman-teman suka lihat kan kayak yang di buku-buku sebelum keisi kita yang pertama dilakukan itu pengantar. Yang kedua itu ada 4 macam strategi inovasi. Pertama, strategi fasilitator atau fasilitas. Kita membutuhkan yang namanya fasilitas, baik dari fasilitas media,
apalagi namanya bahan ajar ya. Yang kedua itu ada strategi pendidikan. Nah, strategi pendidikan itu apa aja? Bisa dilakukan oleh yang namanya tenaga pendidik. Yang ketiga itu ada strategi busukan. Strategi busukan itu sama artinya dengan ajakan kita mengajak kepada orang atau masyarakat bahwa inovasi itu adalah ide atau pengembangan baru itu adalah suatu pengembangan yang emang akan bermanfaat bagi seseorang atau bagi lingkungan ya. Yang terakhir itu ada strategi paksaan. Di sini juga yang ada ini yang namanya strategi paksaan. Nah, ketika orang itu tidak mau yang namanya adanya perubahan ya, kita berikan arahan atau kita kasih yang namanya kita berikan yang namanya kan tadi udah dibujuk nih. Ketika dibujuk mereka juga tidak mau. Nah, di sini juga ada yang namanya strategi paksaan atau lebih tepatnya kepada kita menunjukkan langsung strategi ini ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya juga ada perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lainnya juga sudah tidak aneh yang namanya kurikulum di Indonesia. Nah, setiap tahunnya atau ada yang bilang setiap pergantian yang namanya Menteri Pendidikan ganti. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum pada masa kerajaan. Nah, kita tuh tahunya kurikulum itu kita nih yang anak abad 21 itu cuma ada KTSP, kurikulum 13 sama yang sekarang yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Ternyata sebelumnya pun sudah ada yang namanya kurikulum. Nah, yang pertama itu ternyata ada kurikulum pada masa kerajaan. Berarti pada masa hidup Bunda juga udah ada yang namanya kurikulum. Nah, dan yang kedua juga ada kurikulum pada masa sebelum kemerdekaan. Sebelum kita merdeka nih bangsa Indonesia sebelum merdeka ternyata juga sudah mempunyai yang namanya kurikulum. Dan yang ketiga itu kurikulum pada masa kemerdekaan, di mana kita sudah merdeka nih, bangsa Indonesia sudah meraih kemerdekaannya. Nah, pada tahun berapa? 1945 kita dinyatakan merdeka. Nah, dan setelah itu kita bangsa Indonesia itu merancang yang namanya kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum apa saja? Rencana pembelajaran 1947 setelah kita merdeka. Yang kedua, rencana pembelajaran terurai. Yang ketiga, kurikulum 1964 sampai 2968. Nah, ternyata ada kurikulum baru lagi pada tahun 1975. Setelah itu ada kurikulum baru lagi 1948. Nah, selanjutnya juga masih ada nih kurikulum tahun berapa? 1994 sampai 1999. Wah, ternyata juga nih kurikulum itu semakin tahun semakin yang namanya up to date atau yang namanya ada perubahan atau bisa disebut dengan inovasi. Ternyata masih ada juga nih kurikulum 2004. Nah, setelah kurikulum 2004, tahun 2006 mengalami perubahan kembali, yaitu yang disebut dengan KTSP. Nah, setelah tahun 2006, tahun 2013 juga ini mengalami perubahan yang dinamakan Kurtilas atau sering disebut sama kita itu Kurtilas ya, itu tuh kepanjangan dari kurikulum 13. Nah, dan yang sekarang kurikulum sekarang itu adalah kurikulum Merdeka. Baiklah nih teman-teman, di sini juga nanti ada penjelasan tentang kurikulum Merdeka. Apa sih kurikulum Merdeka itu? Kurikulum Merdeka, kalau mahasiswa itu selalu mendefinisikan kurikulum Merdeka itu adalah merdeka belajar, ada yang seperti itu. Ya, itu juga tidak salah. Memang kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dengan kurikulum ini, maka pembelajaran anak akan lebih maksimal. Peserta didik merasa cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Jadi, ya, kurikulum Merdeka ini mahasiswa itu tidak dipaksa ketika kalian tidak ada namanya paksaan pembelajaran. Ketika dia skillnya di sini, dia harus menggali skillnya. Tidak dengan kurikulum sebelumnya, mereka harus terpacu kepada yang namanya
namanya teori, sedangkan ke peserta didik juga keterbatasan waktu. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka mereka lebih leluasa dan merasa cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.